Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helen Valentina Lumban Raja dengan NIM 12022028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Latar belakang dan sejarah awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori klaster dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi, kemudian muncullah teori klaster. Dengan perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Selanjutnya, keunggulan kompetitif wilayah. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Arah baru pengembangan wilayah. Pengembangan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Pembangunan dengan prioritas dan urutan. Pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Pengertian klaster. Klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster terjadi di banyak jenis industri, di bidang yang lebih kecil dan bahkan di beberapa industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Mereka hadir di perekonomian yang besar dan kecil, di daerah perdesaan dan perkotaan, dan di beberapa tingkat geografis, misalnya negara-negara bagian, atau provinsi, wilayah metropolitan, kabupaten atau kota. Klaster terjadi baik di negara maju maupun berkembang, meskipun klaster di negara maju cenderung jauh lebih berkembang. Komposisi ekonomi wilayah. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi yang pertama klaster global, melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua ada klaster lokal, melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Klaster dan produktivitas. Yang pertama ada akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan lain-lain, dan dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal, dan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Yang kedua ada akses ke informasi. Kedekatan, pasokan, dan keterkaitan teknologi dan keberadaan hubungan pribadi berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Yang ketiga ada komplementaritas. Klaster meningkatkan produktivitas melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitasi antara aktivitas peserta klaster. Yang keempat ada akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi-publik. Yang kelima ada insentif atau pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi
yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Selanjutnya ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, ada meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya, pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter yaitu yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya, kebijakan publik untuk mendukung klaster. Yang pertama, daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik spesialisasi, informasi pasar, dan promosi ekspor. Faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi, terbagi menjadi kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Yang kedua ada keunggulan secara makroekonomi, terbagi menjadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga ada endowment atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, terbagi menjadi lokasi, lahan, sumber daya alam, penduduk, cagar budaya, dan iklim. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi terkait klaster. Yang pertama, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan, serta pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.